Berjumpa lagi dalam kelas kedua untuk mata kuliah akuntansi dasar dan praktik. Sebelum kita membahas pelajaran berikutnya, mari kita bahas mengenai soal-soal yang diberikan pada pertemuan satu. Bisa dilihat di sini di layar adalah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kemarin. Nah, mari kita samakan jawabannya. Yang nomor satu, jelaskan definisi akuntansi yang kalian ketahui. Jadi jawabannya ada dalam layar kalian, bisa kalian baca. Kita baca sama-sama yuk. Akuntansi adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi atau perusahaan yang bermanfaat bagi pemakainya dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebenarnya ini agak sedikit lebih lengkap dibanding dengan definisi yang diberikan sebelumnya, tapi juga mirip. Coba kalian lihat. Jadi akuntansi adalah proses. Jadi suatu kegiatan untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, meringkas, melaporkan kejadian ekonomi dari satu perusahaan atau entitas yang kemudian digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi dalam hal ini kita bisa lihat juga pencatatan itu artinya mencatat transaksi keuangan atau kejadian ekonomi, itu sama saja ke dalam suatu buku yang disebut jurnal. Kemudian penggolongan juga menggolongkan rekening yang sejenis, rekening atau account, itu contohnya adalah kas, bank, dan sebagainya. Oke, kemudian peringkasan berarti semuanya itu diringkas menjadi saldonya. Jadi karena ada debit dan kredit, kemudian saldo akhirnya bisa dilihat apakah debit atau kredit dan kemudian dipindahkan ke neraca saldo. Kemudian pelaporan, jadi dari semua itu, proses itu dibuat satu laporan, satu kelompok laporan yaitu neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal. Banyak perusahaan juga menambah dengan laporan arus kas atau cash flow. Kemudian laporan tersebut tidak hanya berdiri sendiri, tapi kemudian dianalisa oleh pihak-pihak berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi. Jadi demikian jawaban untuk nomor satu. Kemudian nomor dua kita bahas juga. Jelaskan tentang rumus dasar akuntansi. Harusnya kalian semua sudah betul ya, yaitu bahwa rumus dasar akuntansi terdiri dari harta, kemudian atau aktiva, atau juga aset, itu sama saja. Itu sama dengan utang dan modal. Jadi bisa dilihat di sini di layar. Kemudian yang ketiga, jelaskan aturan pendebitan dan penkreditan dalam akuntansi. Bisa lihat juga di layar. Itu harusnya kalian semua sudah benar karena kita sudah membahasnya sebelumnya ya. Kemudian untuk yang keempat, yang termasuk aktiva adalah eh, di layar bisa dilihat jawabannya. Mungkin kalau kalian bingung apa yang dimaksud dengan aktiva lancar dan aktiva tetap, itu sebenarnya perbedaannya adalah dalam segi waktu. Aktiva lancar itu adalah aktiva yang liquid, yang lebih mudah diubah ke dalam kas dalam waktu yang sangat cepat, dan biasanya memang tujuannya adalah untuk misalnya permodalan dan juga usaha langsung dari perusahaan. Contohnya adalah kas, bank, piutang, persediaan dan sebagainya. Itu kalau digambarkan lancar tuh berarti putarannya adalah kurang dari 1 tahun. Sementara tetap, aktif tetap contohnya gedung, mobil, dan sebagainya, itu diharapkan memiliki nilai manfaat yang lebih dari 1 tahun. Jadi misalnya kita beli mobil, pemanfaatnya bisa bertahun-tahun, sehingga dikelompokkan sebagai aktiva tetap. Kemudian yang nomor 5 adalah utang. Yang masuk utang adalah juga dibagi jadi dua. Utang lancar berarti yang jatuh temponya di bawah 1 tahun,
Dan utang tetap itu berarti di atas 1 tahun. Contohnya utang lancar tuh misal utang usaha. Karena bisa kita memberikan kredit pada customer dan kemudian mereka akan membayar biasanya dalam jangka waktu misal 1 bulan atau tergantung dari kesepakatan dengan customer. Kemudian utang gaji, misal kita harusnya membayar pada eh, karyawan kita, namun misal karena jatuh waktunya itu misalnya kena hari Sabtu atau Minggu, maka pembayarannya tertunda sampai hari berikutnya, kadang catat sebagai utang gaji. Kemudian utang tetap itu adalah utang bank, karena biasanya bank memberikan kredit lebih dari 1 tahun, bisa beberapa tahun, dan bisa utang obligasi. Obligasi itu adalah surat berharga yang diterbitkan perusahaan sebagai jaminan untuk mendapatkan utang ya. Biasanya ada yang namanya persentase tertentu sebagai imbalan dari obligasi. Dan demikian, kira-kira semoga bisa dimengerti semuanya. Dan sekarang mari kita nanti akan masuk pada pelajaran kelas kedua. Terima kasih.